Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah ada waktu 1/4 jam. Materi kajian tafsir hari ini adalah ayat 127 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Mereka kemudian Rabbana taqabbal innaka samiul alim. Wahai Rabbi, terima dari kami, sungguh Engkau yang benar dan Maha mengetahui. Jadi maksud ayat, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail usai membangun Ka'bah, mereka meninggikan fondasi, artinya selesai membangun Ka'bah, keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baiklah jemaah sekalian, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ibrahim artinya Abul Umam, bapak manusia, itulah arti dari Ibrahim. Adapun Ismail terdiri dari dua kata, Isma dan Il. Il dalam bahasa Ibrani artinya adalah Allah. Il dalam bahasa Ibrani artinya adalah Il. Maka Ismail artinya adalah yang selalu mendengarkan Allah, artinya yang taat kepada Allah. Ayat ini berbicara tentang kedua ayah dan anak yang mulia itu, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kedua nama itu langsung disebutkan oleh Allah untuk menampakkan kemuliaan mereka. Karena pada akhirnya yang terpuji, yang tersanjung adalah orang yang langsung disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Sanjungan saya tidak berguna, sanjungan Anda juga nggak berguna. Jadi Anda nggak usah mekar kuping dengan pujian orang lain. Karena manusia ini memuji hari ini, besok dia akan mencela. Maka kalau Anda nggak mau sakit dengan celaan besok, jangan nikmati pujian itu hari ini. Siapapun yang memuji jemaah sekalian, jangan gembira. Sadarkan diri Anda sendiri, ini memuji, insya Allah besok beda lagi. Maka hakikat pujian adalah bahwa Anda dipuji oleh yang maha memuji, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah menyanjung Ibrahim alaihissalam dan menyanjung Ismail alaihissalam. Tapi perhatikanlah, sanjungan untuk keduanya berhubungan dengan sebuah amal, bukan berhubungan dengan sebuah nasab. Ini pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Tidak usah terlalu bangga dengan nasab Anda. Oh, saya ini darah biru. Oh, saya darah ungu. Jemaah sekalian, itu jahiliyah itu. Berbangga diri dengan nasab itu jahiliyah. Kata Nabi, ada 4 jahiliyah. Arba'un min umuril jahiliyah la tad'unahunna. Kalian gak akan meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab. Nomor 2, waqfu fil ansab, yaitu melecehkan, merendahkan orang karena nasab. Yang ketiga adalah nomor 3 adalah an-niyahatu 'alal mait, yaitu
menangisi kematian dengan suara terdengar, dan yang keempat adalah al-istisqa'u bil anwa', yaitu minta hujan dengan bintang. Jadi nggak ada orang yang dipuji oleh Allah karena nasab. Dalam ayat ini Allah puji Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam bukan karena nasab tetapi karena amal. Amal apa yang mereka lakukan hingga mereka dipuji oleh Allah? Jawabannya, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, cobalah Anda bayangkan jemaah sekalian, satu kebaikan yang diikuti oleh manusia sampai kiamat dengan jumlah jutaan. Itulah yang diperoleh kedua nabi ini. Karena kadang-kadang kan kita melakukan satu kebaikan, tapi begitu kita meninggal, tidak ada lagi jejaknya. Ini kebaikan yang sangat singkat. Tapi ada kebaikan, walau kita udah meninggal, jejaknya masih diikuti oleh orang lain. Ini kebaikan yang sangat menguntungkan. Nah, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, jejak-jejak ketaatan mereka diikuti oleh jutaan manusia sampai kiamat. Itulah kalau seseorang telah disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tapi saja itu karena amal, bukan karena nasab. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau Anda terlambat di dalam beramal, maka Anda enggak menjadi cepat disebabkan karena nasab. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis Nabi kita bersabda, "Law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang langsung potong tangannya. Apa yang ingin ditegaskan Nabi kita dengan hadis ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwa undang-undang tidak boleh lebih tinggi daripada keturunanku. Fatimah ini keturunan yang langsung lengket dengan darah dagingku, tapi ketika dia mencuri, tangannya harus dipotong. Undang-undang alias syariat harus menjadi hakim terhadap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keturunan Nabi yang lepas dari syariat itu. Kalau ada keturunan Nabi yang merasa lepas dari syariat, ini keturunan yang mohon maaf udah keliru. Mungkin terlalu kasar kalau dikatakan sesat. Adakah yang sesat? Ada yang sesat, tetapi yang murtad nggak ada. Kalau tersesat ya banyak. Cuman sesatnya mereka tidak sampai kepada kekufuran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran kedua dalam ayat ayat ini seperti ditegaskan Imam Ibnu Katsir, memberikan isyarat yang sangat kuat bahwa Ismail alaihi salam ikut serta membangun Ka'bah. Karena sebagian ulama mengatakan yang membangun Ka'bah ini hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Ismail, beliau hanya ikut berdoa saja. Sehingga muncul qiraah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti titik waqaf wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ini mereka mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Ismail ini ikut sertanya bukan membangun, tapi beliau ikut berdoa saja. Rabbana taqabbal minna. Tapi Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau menguatkan bahwa Ismail alaihissalam ikut membangun dan termasuk ikut juga tentu saja berdoa.
Pelajaran yang ketiga dalam ayat yang mulia ini, bahwa Ka'bah ini sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Makanya redaksi ayat berbunyi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah. Artinya fondasinya itu udah ada, tapi di atas fondasi yaitu bangunan fisik belum ada. Lalu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah membuat bangunan fisik di atas fondasi yang telah ada. Maka redaksi ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah. Artinya fondasi udah ada, lalu ditinggikan, yaitu dengan membangun fisiknya. Di mana bangunan sebelumnya? Kok sisa fondasi saja? Jawabannya, bangunan sebelumnya hancur dalam peristiwa banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam. Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwa di langit Allah ciptakan untuk para malaikat tempat tawaf, namanya Baitul Ma'mur. Sehingga malaikat-malaikat yang ingin bertawaf, mereka akan bergerak menuju Baitul Ma'mur. Lalu di bumi, Allah pun memerintahkan membangun Ka'bah untuk tawaf penduduk bumi. Dan seandainya Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh itu jatuh ke bumi, dia akan jatuh persis mengenai Ka'bah. Jangan bahasa lain, Ka'bah atas ditarik, itulah kemuliaan Ka'bah ini. Zaman kalian yang mati. Jadi Ka'bah ini sudah ada, tapi hancur di zaman Nabi Nuh. Maka ayat ini menegaskan Ibrahim dalam hal ini hanya meninggikan fondasi. Artinya fondasi masih ada, lalu Ibrahim meninggikan. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, kita lanjutkan. Ayat 127 surat Al-Baqarah ini juga menjadi dalil bahwa setelah Anda selesai dari kebaikan apapun, berdoalah. Berdoalah. Anda selesai salat, Anda selesai puasa, apabila Anda telah selesai dari kebaikan apapun, berdoalah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan selesai bangun Ka'bah. Apa yang disyariatkan Allah terhadap umat sebelum kita dan tidak dibatalkan oleh syariat kita, berarti itu berlaku untuk kita. Ini yang disebut syar'u man qabla. Dalam ayat untuk Ismail alaihi salam berdoa agar mereka terima Allah setelah itu oleh Allah tidak. Kalau dibatalkan berarti berlaku. Nah, termasuk doa yang mereka bacakan ini tidak dibatalkan oleh Islam, berarti doa ini berlaku juga buat Anda. Maka Anda selesai sholat wajib misalnya, menjelang Anda salam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena syariat Nabi Ibrahim ini, doanya tidak dibatalkan syariat kita, redaksi doanya pun tidak dibatalkan. Berarti dua-duanya berlaku untuk kita. Anda misalnya berpuasa, begitu puasa selesai Anda berbuka, bacakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Kalau tidak ada dalil khusus, dalil umum berlaku. Jadi jangan cari-cari dalil khusus sehingga dalil umum diabaikan. Tidak. Selesai melakukan kebaikan apapun segera baca. Kotak amal lewat, Anda jatuhkan 50.000. Berapa dong? 50, 100. Ya sesekali 50, sekali-kali 100. Anda jatuhkan 50.000, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, apa perbedaan qabila dengan taqabbala? Qabila artinya menerima, taqabbala artinya menerima. Orang-orang ahli saraf mengatakan qabila ini kata kerja muta'addi, biasa saja. Tetapi kalau taqabbala itu kata kerja takalluf. Apa bedanya? Bedanya begini. Kalau pekerjaan Anda betul-betul sempurna, lalu saya terima karena sempurna, itu dinamakan qabilah. Itu dinamakan dengan qabilah, yaitu menerima sesuatu yang memang sempurna. Tapi kalau taqabbala itu artinya menerima sesuatu yang tidak sempurna. Saya periksa pekerjaan Anda, banyak yang kurang. Tapi saya lapang dada saja. Maka taqabbala adalah menerima sesuatu yang sesungguhnya tidak sempurna. Baik. Pertanyaan saya jamaah sekalian, Anda melakukan satu pekerjaan dan tidak sempurna. Terlepas sengaja atau tidak sengaja, yang jelas tidak sempurna. Lalu kemudian saya terima saja meski dengan ketidaksempurnaan. Pertanyaan, siapa yang baik? Andakah atau saya? Yang menerima atau yang melakukan? Baik. Di sini dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Beliau menggunakan kata takalluf itu. Ya Allah, terimalah dari kami. Kami tidak punya sesuatu yang sempurna untukmu, namun terimalah ya Allah. Ya. Sebab kalau mereka mengatakan Rabbana iqbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terima. Kalau redaksi doanya iqbal minna, ini berarti ya Allah ini sesuatu yang sempurna, terimalah. Tapi lihatlah rendah hati seorang Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika apa yang mereka lakukan ini sangat jauh dari kata sempurna, mereka tidak minta agar diterima oleh Allah dengan iqbal. Tapi mereka mengatakan terimalah ya Allah taqabbal. Karena taqabbal adalah menerima sesuatu yang sesungguhnya tidak sempurna. Kalau iqbal adalah menerima sesuatu yang sempurna. Nah, dari sini kita ambil satu pelajaran penting pula. Wajiblah seorang hamba tetap merendah dengan kebaikannya. Tidak boleh Anda merasa luar biasa dengan kebaikan Anda. Dengan kata lain, walau Anda telah melakukan satu kebaikan, tetaplah ingat di dalam kebaikan Anda penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Supaya amal ini jadi ujub bagi Anda. Sebab orang yang nggak sadar dalam ada kurang, maka ini terjadi. Lihatlah kata ruang kekurangan itu lebih banyak daripada ruang kesempurnaan. Anda tadi maghrib 3 rakaat, khusyuknya ada di mana? Jawabannya sujud terakhir saja. Rakaat pertama, sujud pertama, khusyuk itu belum ada. Satu-satunya khusyuk Anda maksimal kalau hutang belum lunas. Oh, itu khusyuknya luar biasa. Anda punya hutang sesekali saja. Sesekali punya hutang, nah itu menyuburkan
menyuburkan ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tidak pernah hutang, tidak pernah hidup susah, itu dikhawatirkan ketergantungan kepada Allah itu kering. Baik, dan Allah tidak selamanya menyayangi Anda dengan cara yang Anda suka. Sebab Allah Maha Bijaksana menempatkan kasih sayangnya kepada Anda. Kadang-kadang Allah sayangi Anda dengan hal-hal yang Anda suka, tapi kadang-kadang Allah pun menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda nggak suka. Kesulitan, hutang piutang, dan lain-lain. Ini saya ngomong hutang begini, Anda jangan baper. Saya nggak tahu Anda punya hutang atau tidak. Yang jelas saya juga sering berhutang. Jadi kalau saya bicara hutang, itu saya dan Anda. Apa bedanya kita? Anda nggak punya bank kan? Kalau Anda nggak punya bank, berarti nggak jauh beda dengan saya. Cuman hutang Anda sedikit, hutang saya mungkin banyak. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran terakhir deh sebenarnya masih ada. Kita anggap saja ini terakhir. Doa Nabi Ibrahim ini, Allahu Akbar, memberikan kita salah satu ciri amal diterima oleh Allah, bahwa Anda takut amal itu tidak diterima oleh Allah. Selesai sholat, Allah terima enggak ya? Itu dia tuh. Kecurigaan Anda ini amal, jangan-jangan Allah tidak terima. Kecurigaan seperti ini justru mengindikasikan bahwa amal ini insya Allah diterima oleh Allah. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini tidak mungkin beliau meminta, ya Allah terimalah amal ini, kecuali karena dalam hatinya memang ada keraguan-raguan, ini jangan-jangan Allah tidak terima. Makanya dia minta diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, saya bilang tadi penutup, saya punya penutup satu lagi dah. Ini insya Allah itu benar. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya salam, coba deh dengar baik-baik. Nabi Ibrahim tidak minta upah atau pahala. Beliau hanya minta diterima. Allahu Akbar. Ya kalau Anda berdoa, kalau Anda bersedekah misalnya, Anda bersedekah, ya Allah lipat gandain dong. Nah di situ Anda minta bayar kan? Hanya saja minta bayar dari Allah tentu sangat bagus. Nabi Ibrahim di sini membangun Ka'bah dan dia tidak minta pahala, dia tidak minta pembayaran dan ganjaran. Dia hanya minta, ya Allah terima. Misalnya nanti Anda selesai sholat Isya, surat Thaha menegaskan bahwa sholat membuka pintu rezeki. Maka selesai sholat Anda berdoa, ya Allah, sholat udah selesai, bukalah pintu rezekiku. Itu namanya Anda minta pembayaran Allah atas kebaikan Anda. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Dia minta diterima dan dia tidak minta pembayaran dari Allah, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, Nabi Ibrahim sadar bahwa saya hanya seorang budak yang memang saya bekerja untuk Allah tanpa bayaran. Saya bekerja untuk Allah karena memang itulah saya. Makanya Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan, kata beliau, bagi orang yang mengenal diri sebagai budak, diterimanya amal lebih lezat daripada bayaran atas amal. Beliau mengatakan, sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, dia lebih merasakan diterimanya amal lebih lezat daripada bayaran amal itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.